Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Kaubai. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan tentang cara menentukan triple Pythagoras dan jenis segitiganya yang sebelumnya kakak sudah menjelaskan tentang konsep dan teorema Pythagoras. Mudah-mudahan adik-adik paham ya, sehingga materi hari ini bisa dipahami lebih baik lagi ya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan lonceng. Jangan lupa ya, like dulu. Oke, setelah menonton video ini, kalian akan memahami tentang apa saja sih? Oke, ada dua ya. Yang pertama itu tentang bagaimana cara menentukan triple Pythagoras itu triple atau bukan. Yang kedua, cara menentukan jenis segitiganya, apakah dia itu segitiga lancip, tumpulan seterusnya, berdasarkan sisi yang kita cari nanti. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke materi pertama. Oke, triple Pythagoras. Sekarang pernah dengar istilah triple Pythagoras nggak sih? Mungkin di SD pernah, tetapi agak lupa kali ya. Oke, tapi kakak nggak apa-apa. Kali ini kakak akan sedikit menjelaskan apa itu triple. Triple Pythagoras adalah kelompok tiga bilangan asli yang memenuhi ketentuan yaitu yaitu ketentuannya kuadrat bilangan terbesar atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan lainnya. Oke. Jadi triple Pythagoras itu tiga bilangan asli. Nah, seperti apa misalnya? Contoh seperti ini, kita masuk soal aja. Selidiki kelompok bilangan berikut termasuk triple Pythagoras atau bukan. Ya, oke, simak baik-baik. Nah, seperti ini misalnya ada A 6, 8, 10 dan yang B 3, 4, 6. Oke, ada dua soal, A dan B. Kira-kira triple Pythagoras atau bukan? Nah, oke. Caranya sangat mudah ya. Oke, cara mudah. Oke, simak baik-baik. Saya akan ubah dulu warnanya yang warna ini deh. Perhatikan, tadi kalimatnya adalah tiga bilangan asli. Betul, ini tiga ya. Kemudian kuadrat bilangan terbesar. Mana angka yang terbesarnya? Atau hipotenusanya. Oke, berarti 10 ya. Oke, 10 kita tandain. 10 ini adalah bilangan terbesar. Caranya sangat mudah. Tinggal 10 kuadrat sama dengan, ingat kalimatnya, sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan. Berarti jumlah ini nih, jumlah 6 dan 8. Jadi jumlah nilai terbesar nih sama dengan 6 kuadrat jumlah sisi lainnya. Ditambah 8 kuadrat. 10 kuadrat itu artinya 10 kali 10 ya. Berapa? 100. Betul. Sama dengan 6 kuadrat itu berarti 6 kali 6. Berapa? 36 ya. 36. Kemudian 8 kuadrat itu berapa? 8 kali 8 berapa? 64. Kita lihat deh. Di sini 100. Nah, 36 tambah 64 berapa? 100 juga. Berarti kalau hipotenusa atau sisi terpanjangnya sama dengan dua sisi yang kita gabungkan, jumlahnya sama, maka dia termasuk triple Pythagoras. Nah, seperti itu. Dan otomatis akan membentuk sudut segitiga siku-siku. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Berarti dia termasuk bilangan triple Pythagoras. Paham ya? Oh, sangat mudah ya. Mudah sekali. Kita coba yang kedua. 3, 4, 6. Yang pertama, kita tandain dulu. Mana angka yang paling besar? Yang mana? 6 ya. Oke. 6 ini adalah angka yang terbesarnya atau hipotenusanya. Kalau yang belum ngerti tentang hipotenusa, bisa tonton di video sebelumnya. Oke. Berarti 6 kuadrat, ingat ya. 6 kuadrat sama dengan berapa? Iya, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Betul. 6 kuadrat itu berapa sih? 6 kali 6, betul, 36. Sama dengan, kalau 3 kuadrat berapa? 3 kali 3, 9. Ditambah 4 kuadrat, berarti 4 kali 4. Sama dengan berapa? 16 ya, betul, 16. 36 sama dengan, nah, 9 tambah 16 berapa sih? 25 ya, 25. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah hipotenusa ya dengan jumlah ini sama? Tidak sama. Oke, tidak sama.
Kalau tidak sama, berarti dia bukan bilangan triple Pythagoras. Nah, gitu aja gampangnya. Jadi sangat mudah ya. Jadi dia termasuk triple Pythagoras atau bukan? Ya, salah satunya dengan cara pembuktian seperti ini. Ada juga yang menghafalkan, wah silahkan. Tapi kalau kita nanti hafalkan, angka yang nggak hafal kita bingung. Langkah baiknya kita coba seperti ini. Mudah ya, mudah-mudahan adik-adik paham. Kita lanjutkan saja untuk menentukan jenis segitiga. Jenis segitiga ada 3 berdasarkan sudut ya. Pertama segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Ingat ya, lancip, siku-siku, dan tumpul. Mas ingat nggak lancip itu kayak gimana sih? Seperti gini ya, lancip itu gitu ya. Oke, kalau siku-siku, siku-siku gini. Nah, siku-siku ya. Kalau tumpul, nah seperti ini tumpul. Oke, masih ingat ya? Ini lancip, dan ini siku-siku, dan ini tumpul. Oke, nanti akan jadi segitiga, maka nantikan seperti ini, dan seperti ini. Nah, seperti itu maksudnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk soal aja deh, untuk lebih jelasnya. Tentukan jenis segitiga tersebut. 6, 8, 10. Kira-kira jenis segitiga apa nih, kalau kayak gini? Oke, kita coba ya, 6, 8, 10. Caranya tidak jauh berbeda dengan triple Pythagoras. Ya, caranya adalah seperti ini. Jadi kita ambil angka yang terbesar, yaitu 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Dan 10 kuadrat itu berapa? 100. Sama kayak tadi ya. Sama dengan 36 ditambah 64. Ini masih sama yang kayak tadi. Dan hasilnya tadi masih ingat? Yaitu sama-sama 100. Dan dia berarti membuat atau membentuk sudut siku-siku seperti gambar seperti ini. Nah, ini akan membentuk seperti ini, siku-siku ya. 8, 6, 10. Atau 6, 8, 10 boleh. Ya. Jadi kalau dia angkanya triple, otomatis akan membentuk sudut siku-siku. Ingat ya, siku-siku. Nah, ingat tuh. Kalau dia membentuk sudut siku-siku berarti triple-nya 6, 8, 10 gitu. Kalau misalnya yang lain, kita coba nih seperti ini. Misalnya B, 6, 8, 9, yang C-nya 6, 8, 11. Kira-kira dia jadi sudut apa sih? Atau segitiga apa sih? Oke, kita coba ya. Berarti dari mulai yang B. Dia gimana? 6, 8, 9. Kita lingkari yang paling besar. Berarti 9 kuadrat sama dengan gitu ya. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 9 kali 9 berapa? 81. Sama dengan 6 kali 6, 36. Terus 8 kali 8, 64. Oke. Jadi 81. Nah, 36 dengan 64 berapa? 100 ya. Sekarang saya mau tanya. 81 dengan 100 ini sama nggak? Tidak sama. Oke, tidak sama. Terus sekarang mau tanya lagi. 81 dengan 100 itu lebih besar siapa? 100 ya. 81 lebih kecil dari 100. Wah, nggak ngerti kode-kode seperti ini. Ingat ya. Ingat, saya ulangi. Seperti ini. Kalau seperti ini berarti kan kita tambahin aja. Jadi kita kecil. Kalau seperti ini kita tambahkan seperti ini. Jadinya B besar. Gitu. Kalau lupa ya. Berarti ini 81 lebih kecil dari 100. Nah, berarti kalau lebih kecil itu kan seperti ini gambarnya. Jadi berapa? 6. Oke, 6 di sini. Terus ada 8 dan 9. Oke, berarti bentuknya seperti ini. 8 dan 9. Nah, jadi bentuknya itu akan menjadi apa? Lancip. Lancip dia. Segitiganya jadi lancip. Ini kan 6, ini 8, ini 9. Jadi kalau ininya pendek, otomatis dia akan membentuk sudut yang kecil. Kalau misalnya 10, berarti kan dia tegak jadinya. Ya, tegak. Bagaimana kalau nanti yang 6, 8, 11? Oke, untuk lebih jelasnya kita buktikan. Yang 11 ya. Berarti yang C ini adalah 11 kuadrat sama dengan gitu ya.
6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 11 kali 11 berapa sih? 121 ya? 121. 6 kuadrat 36. 8 kuadrat itu berapa? 64. 121 dengan 100. Sekarang saya mau tanya, sama nggak? Tidak sama, betul. Maka sekarang saya mau tanya nih, kira-kira 121 dengan 100 besaran mana? 121, berarti lebih besar ya. Nah, kalau lebih besar, berarti kan seperti ini gambarnya. Pertama 6 di sini, oke, 6. 6, kemudian 8, 8 di sini. Oke, kemudian ini berapa? 11. Nah, ini kan 11. Ini 8, ini 6. Jadi semakin panjang hipotenusanya, otomatis sudutnya akan semakin besar. Sehingga sudut ini akan membentuk jadinya apa? Tumpul. Nah, seperti itu. Jelas ya? Jelas. Jadi bisa dibilang kalau sudutnya besar, itu terbentuk karena hipotenusanya juga besar. Sudutnya kecil terbentuk karena hipotenusanya kecil. Dan sudut siku-siku terbentuk karena hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dari sisi lainnya. Seperti itu ya. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan paham. Ya, mudah-mudahan paham. Kalau misalnya saya simpulkan jadi KLM. Nah, KLM berarti kalau KM ya, berarti KM kuadrat. Nah, seperti ini. KM kuadrat itu lebih apa? Kalau jadi lancip, ingat lancip mana lancip ini? Lancip ya. KM kuadrat lebih apa? Lebih kecil, betul. Lebih kecil dari ya KM, lebih kecil dari KL dan KL kuadrat ditambah LM atau ML ya. ML kuadrat. Seperti itu ya. Terus kemudian kalau yang siku-siku berarti M kuadrat sama dengan berapa? KL kuadrat ditambah ML kuadrat. Ini ya, kalau siku-siku itu sama, berarti sama. Kalau tumpul itu berarti kan KM kuadrat lebih besar ya. Hipotenusa lebih besar dari ini ketika KL dan ML. KL kuadrat ditambah ML kuadrat. Ingat ya, kalau dia sama berarti jadi siku-siku. Kalau hipotenusanya lebih kecil jadi lancip. Kenapa? Tadi kan udah saya jelaskan ya. Karena sudutnya jadi kecil. Ininya pendek gitu. Dan kalau tumpul itu berarti lebih besar. Karena hipotenusanya besar, otomatis sudutnya akan jadi besar. Paham ya adik-adik ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke ayo tebak deh. Nah, ayo tebak ini gimana? Berarti ada soal nih. Oke, tentukan bilangan berikut termasuk triple Pitagoras atau bukan. Dan tentukan pula jenis segitiganya. Berarti sekalian. Kalau dia triple, ya bagus. Kalau bukan, ya bukan. Oke, pertama, 5, 12, 13. Yang kedua, 4, 7, 10. Oke, untuk bisa memahaminya, saya sarankan untuk adik-adik di-pause dulu videonya. Di-pause, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, baru di-play lagi. Nah, oke. Nanti kita cocokin. Kalau jawabannya sama, berarti adik-adik sudah paham. Silakan di-pause. Baik, yang sudah mengerjakan, yuk kita coba bareng-bareng. Mudah-mudahan kakak dengan kalian sama jawabannya ya. Oke, kita coba ya yang A. 5, 12, 13. Oke, 5, 12, 13. Mana yang paling besar atau hipotenusanya? 13. 13 kita tandain. 13 kuadrat sama dengan berapa? 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi 13 kali 13 berapa? 169 ya. 169. Kemudian 5 kuadrat ini berapa? 25. Ditambah 12 kali 12 berapa? 144. Nah, kalau dijumlahkan 25 dengan 144 jadi berapa? 169. Jadi apa tuh jawabannya?
Jawabannya apa? Jadi apa? Iya, betul. Jadi, ini menggunakan masuk triple Pitagoras. Ya, itu. Dan saya mau tanya, bentuknya sudut apa jadinya? Kalau dia triple Pitagoras, jadi apa? Segitiga. Segitiga apa? Iya, betul. Segitiga siku-siku. Kenapa segitiga siku-siku? Karena nanti kan bentuk seperti ini. Jadi 5, terus kemudian 12, dan di sini 13. Begitu. 5, 12, dan 13. Ini kan bentuk siku-siku di sini. Paham ya? Oke, yang sekarang yang B kita coba. Yang B berarti 4, 7, dan 10. Mana yang lebih besar? 10 ya. Berarti 10 kuadrat sama dengan berapa? Betul ya, 4 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 10 kuadrat berarti 100. 4 kuadrat berarti 4 kali 4 berapa? 16 ya. Kalau 7 kuadrat, 7 kali 7, 49. Berarti 100. Nah, sekarang saya mau tanya, 16 tambah 49 berapa? Ya, 6 ditambah 9 berarti kan 5 ya. Simpan 1 berarti 2 tambah 4, 6. 65. Kalau tidak salah seperti itu ya. Nanti mohon koreksinya kalau salah. Ya, 100 dengan 65 kira-kira lebih besar siapa? 100 ya. Maka nah, kita tandain dulu dia bukan triple ya, bukan triple Pitagoras ya, bukan triple Pitagoras. Oke, bukan triple Pitagoras ya. Dan kalau bukan triple Pitagoras, dia termasuk jenis segitiga apa? Kalau hipotenusa lebih besar, masih ingat? Semakin besar hipotenusa, semakin besar sudutnya. Berarti kalau sudutnya besar, termasuk segitiga apa? Tumpul. Oke, pintar. Luar biasa. Ya, luar biasa. Adik-adik sudah mulai paham. Ya, sudah mulai paham. Semoga adik-adik semakin mengerti materinya. Ingat, jangan lupa kalau kurang paham silahkan diulang lagi videonya. Terus jangan lupa berlatih dengan soal-soal yang mendekati seperti itu. Itu saja yang saya bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan adik-adik semakin mengerti. Oke, jangan pernah menyerah, teruslah berusaha. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.